Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang kita laksanakan saat ini senantiasa di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang kita kerjakan saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberat amal kebaikan kita tatkala nanti dibangkitkan dari alam kubur, dihapus dosa-dosa kita, dan juga diberatkan timbangan kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, saudara kita, dan juga terutama para ulama, wabil khusus beliau yang telah mewariskan ilmunya kepada kita, pengarang kitab Riyadhus Shalihin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tua kita, guru-guru kita, ulama kita, saudara kita, dan semoga amal kebaikan yang telah mereka kerjakan menjadi amal kebaikan bisa menjadi amal jariah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Bapak dan Ibu, dalam rangkaian kegiatan kita pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi ini sampai pada bab wujubu ta'ati ulatil amr fi ghairi maksiatin wa tahrim ta'atihim fil maksiyah. Wajib bagi kita mentaati pemimpin dan haram bagi kita mentaati mereka dalam kemaksiatan. Beliau menyampaikan di dalam bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, beriman Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, beriman bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman di dalam surat ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau orang memanggil, maka ketika orang dipanggil itu datang dengan segera, maka akan menimbulkan rasa bahagia dan cinta. Tapi kalau orang yang dipanggil itu dia tidak segera datang, pura-pura tidak dengar, bahkan malah menjauh, maka yang memanggil itu pun juga murka, tidak suka, hilang rasa cinta. Nah, ini pun juga sama. Orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Ketika orang tersebut datang kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah senang sekali. Tapi ternyata ada juga orang yang dipanggil oleh Allah, dia tidak datang. Kenapa? Mungkin dia merasa aku kan tidak termasuk yang dipanggil. Berarti apa? Tidak merasa beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada di antara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan dia tidak merasa beriman.
sehingga dicuekin saja panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak dihiraukan, tidak dianggap, karena dia merasa Allah tidak memanggilku, kenapa aku harus datang? Padahal Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang tidak mendengarkan panggilan Allah dengan baik, bisa jadi dia merasa dirinya tidak termasuk yang dipanggil oleh Allah, alias dia merasa aku bukan termasuk orang yang beriman. Ini kan na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kamu dipanggil oleh Allah tidak datang? Terus mengatakan aku kan tidak beriman, jadi aku tidak merasa dipanggil oleh Allah. Ini kan bahaya. Ini oleh karenanya Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia, dengarkan. Kenapa? Karena kita merasa kita ini adalah manusia. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dengarkan, karena kita sadar bahwa kita ini orang yang beriman. Gitu. Nah, ini sikap orang yang beriman seperti ini. Datangi, dengarkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita? Apakah kita melakukan kesalahan sehingga Allah panggil untuk diberikan teguran, untuk diluruskan? Apakah kita lalai, tidak melaksanakan perintah Allah sehingga Allah panggil kita supaya kita ingat tugas kita? Ataukah Allah memanggil kita ini karena Allah ingin memberikan tambahan pahala? Sikap orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil harus mendengarkan dengan serius. Kira-kira apa? Pasti isinya adalah perintah yang berisi kebaikan untuk kita yang harus kita kerjakan. Kalau tidak, adalah larangan yang harus kita tinggalkan jauh-jauh, dan itu pun juga akan memberikan kebaikan bagi kita. Nah, di dalam ayat ini Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian manusia yang beriman. Gitu. Dengarkan baik-baik. Apa itu? Allah katakan atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Ini perintah. Berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taat itu artinya adalah fi'lu ma amara Allah Subhanahu wa taala bi'idzanin wa khulu'. Jadi taat itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan. Itu. Jadi kalau kita melaksanakan salat dan kita itu niatkan ini perintah Allah, aku melaksanakan salat karena salat perintah Allah, dan aku melaksanakan salat dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita orang-orang yang beriman ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang beriman itu tidak cukup lisannya mengatakan aku beriman. Karena banyak orang yang mengatakan aku beriman tapi tidak ada amal perbuatan. Maka dikatakan al-imanu i'tiqadun wa amalun. Iman itu harus mencakup antara i'tiqad, keyakinan, dan juga amal perbuatan. Iblis itu percaya beriman Allah itu Tuhan. Iblis itu yakin dan dia beriman bahwa Allah itu sang pencipta alam semesta. Tapi iblis
tidak mengamalkan perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Sujud kepada Adam. Tidak dilaksanakan oleh iblis. Dia punya i'tiqad tapi tidak punya amal. Maka iblis tidak dikatakan orang yang beriman. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, khilaf, tergoda oleh godaan iblis, kemudian dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, saat itu keimanannya lepas. Setelah itu diraih kembali dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup orang yang beriman itu hanya keyakinan di dalam hati, diucapkan dalam lisan, tetapi tidak ada amal perbuatan. Al-imanu i'tiqadun wa amalun. Iman itu keyakinan dan juga harus ada amal perbuatan. Maka Allah katakan orang yang beriman, kalian beriman. Atiullah, ada perintah Allah, ada larangan Allah, taati. Gitu? Taati. Di mana itu kita temukan perintah Allah? Dalam Al-Qur'an. Di mana kita temukan larangan Allah? Dalam Al-Qur'an. Tapi kan kita tidak tahu isinya, belajar. Maka ayat yang turun pertama itu Iqra, baca. Disuruh belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar pintar, bisa. Tapi yang jelas kalau kita belajar, yang paling pertama kita melaksanakan perintah Allah untuk belajar. Pahala. Setelah itu kita tahu, ada yang tidak tahu, tapi pahala ini sudah kita dapatkan karena kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan. Makanya pantas kalau sering didengungkan al-iman qabla al-Qur'an. Kalian tidak mungkin akan menerima ajaran Al-Qur'an kalau belum beriman. Keimanan yang lebih dahulu, keimanan yang harus didahulukan. Karena tidak mungkin Al-Qur'an itu menjadi pedoman hidup kalau keimanan belum tertancap di dalam jiwa manusia. Ini Allah katakan, wahai orang yang beriman, taati Allah. Oh, berarti banyak orang yang beriman itu tidak taat pada Allah. Itu banyak perintah Allah yang tidak dilaksanakan. Banyak larangan Allah Subhanahu wa taala yang ditinggalkan. Itu. Nah, kalau kita tahu cerita tentang iblis, itu dicabut keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Perintahnya tidak dilaksanakan. Adam alaihissalam pernah dicabut, kemudian taubat dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Larangannya dilanggar. Sedangkan kita bisa jadi lebih parah lagi. Perintah tidak dilaksanakan, larangan dikerjakan. Jadi iblis plus kesalahan Nabi Adam alaihissalam, manusia saat ini. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memantapkan diri kita sebagai makhluk Allah yang beriman. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala buktikan keimananmu itu. Gimana itu? Allah perintahkan untuk taat pada Allah. Artinya apa? Apa saja yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa saja yang Allah larang, tinggalkan. Itu makna taat. Fi'lu ma amarallah bi. Melaksanakan segala yang Allah perintahkan bi'idhanin wa khudu', dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Tunduk. Memang ada orang yang melaksanakan perintah Allah itu dengan takabur, ada
yang merasa dirinya paling pandai, paling pintar, paling ahli ibadah dan lain sebagainya. Sedang ibadah dia tidak, biar dilihat orang kok. Itu. Nah ini na'udzubillahi min dzalika yang seperti itu. Perbaiki keimanan kita, harus kita perbaiki biar tambah kuat, biar tambah baik. Karena Allah Subhanahu wa taala itu jadikan keimanan merupakan harta yang paling berharga. Itu yang berharga. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah. Wa atiiur rasul, dan juga ternyata ada kewajiban kedua bagi orang-orang yang beriman. Di samping punya kewajiban untuk mendengarkan apa perintah Allah, laksanakan, apa larangan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan, dan juga dengarkan Rasul utusan Allah. Itu Rasul siapa? Ya Muhammad, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang lain, oh itu Rasul KW, enggak asli. Kawin nomor 2 boleh, nomor 3 juga boleh, tapi itu tidak harus ditaati. Dan bukan Rasul, tapi yang Rasul asli, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika menerima wahyu itu beliau merasa takut sampai keluar keringat dingin, sampai bilang zammiluni, zammiluni. Apa artinya? Selimuti aku. Padahal di situ siapa yang ada? Abu Bakar, Khadijah, laki atau perempuan? Perempuan, tapi bilangnya zammiluni, wahai kalian laki-laki selimuti aku gitu. Nah, ternyata apa? Di situ adanya perempuan, Khadijah istri beliau. Itu Rasul yang benar, Rasul yang asli, bukan Rasul yang palsu. Rasul yang asli ketika menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala itu merasa takut, siapa yang datang ini gitu. Itu Rasul yang asli. Bukan orang-orang yang mengaku Rasul ketika menerima wahyu senang sekali, oh aku dapat wahyu. Oh kamu memang menyepi dengan tujuan apa? Dapat wahyu. Nah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira itu apa bertujuan untuk mendapatkan wahyu? Tidak, beliau merenungkan gimana sih warga masyarakat ini, masa patung disembah, masa minum-minuman keras menjadi kebiasaan, masa perzinahan itu merajalela, begitu. Apakah betul aturan hidup manusia seperti ini? Difikirkan oleh beliau, kemudian menyendiri di Gua Hira itu bukan menunggu datangnya wahyu. Kalau orang sekarang kan enggak, cari tempat yang sepi, cari tempat yang jarang dihuni orang, dia bertujuan untuk mendapatkan wangsit. Oh itu wahyu, kata mereka. Oh wahyu yang kalian cari, sehingga bisikan yang masuk enggak tahu dari siapa, dia katakan aku dapat wahyu. Oh enggak apa, bongkar ini dan itu, terus apa? Di bawahnya ada emas. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun juga diberikan beban dan kewajiban untuk taat pada Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya harus kalian taat. Apakah itu perintah untuk melakukan ataupun larangan yang harus kalian tinggalkan? Yang datang dari Rasul juga harus kalian tinggalkan. Ini nanti kita baca beberapa keterangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kewajiban untuk mendengarkan sungguh-sungguh perintah Allah dan juga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerjakan taati perintah Allah dan Rasul mastata'tu, sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mampunya sholat 2 kali. Kapan? Idul Fitri, Idul Adha. Oh enggak, kamu belum pernah itu. Orang itu, dia itu tidak boleh membatasi kemampuan. Oh saya mampunya 2 kali itu. Oh kamu belum melaksanakan yang lain.
itu kamu jatuh gitu. Seperti orang, ayo kamu lari keliling lapangan. Berapa kali? Sesuai dengan kemampuan. Nah, berarti apa? Lari dulu atau udah sekali saja sesuai dengan kemampuan. Terus dia lari 1 putaran. Kenapa kamu udah selesai? Sesuai dengan kemampuan, tapi kamu belum keluar keringat, belum kelihatan loyo, lari lagi. Loh, berarti tidak sesuai kemampuan. Nah, ada orang yang lari terus, yang lain sudah berhenti, dia masih lari. Kok kamu tidak berhenti? Kan disuruhnya lari sesuai kemampuan. Sampai dia itu tersungkur, pingsan, sadar kenapa kamu sampai tersungkur. Lah, tadi disuruh larilah keliling lapangan sesuai kemampuan. Ketika aku sudah tersungkur, tidak bisa lari, itu namanya apa? Sesuai kemampuan. Nah, itu namanya apa? Melaksanakan itu terlebih dahulu semampunya, bukan kemudian melaksanakan perintah itu semaunya. Kebanyakan kita yang mana? Semaunya atau semampunya? Enggak berani bilang. Itu kenapa? Malu-maluin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita itu melaksanakan perintah Allah sesuai kemauan. Padahal Rasul katakan, laksanakan perintah Allah mastata'tum, sesuai kemampuan. Nah, itu yang harus kita tekankan. Nah, jadi perintah Rasul kerjakan. Enggak cukup kita mengucapkan beriman, tapi yang apa yang disampaikan oleh Rasul kerjakan. Jadi Quran di sampingnya juga ada hadis peninggalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu beda-beda. Atiullah wa atiur Rasul. Apa saja yang datang dari Allah harus kalian laksanakan. Apa saja yang datang dari Rasul harus kalian laksanakan. Wa ulil amri minkum. Nah, ini nggak ada wa atiu, tapi wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian harus mentaati juga, tapi tidak mutlak. Itu kalau perintah Allah, mana perintah Allah itu harus diterima 100%. Perintah Rasul diterima 100%. Tapi di sini Allah tidak katakan wa atiu ulil amri minkum, tidak. Tapi apa? Langsung wa ulil amri minkum, tidak ada, dan taatilah. Itu namanya apa? Tabi'ah. Taat kepada ulil amri itu mengikuti taat pada Allah dan Rasul. Artinya apa? Ketika seorang pemimpin menyuruh kita untuk melakukan sesuatu dan perintahnya itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, wajib kita untuk melaksanakan. Kalau ada pemimpin itu menyuruh kita melakukan sesuatu dan perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, kita tidak wajib melakukan. Tidak boleh kita taat. Itu maka dikatakan apa? Wa tahrim ta'atihim, haram mentaati pemimpin. Kapan? Fil maksiyah, ketika perintahnya itu mengandung unsur bermaksiat. Nanti ada beberapa contoh. Nah, ini adalah satu ayat, bukan hanya dibaca, didengungkan, tetapi ayat Quran ini itu harus menjadi akhlak bagi kita. Maka ketika ditanya gimana akhlak Rasul, khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu Quran. Itu. Nah, mana perintah Allah, laksanakan. Perintah Rasul, laksanakan. Perintah pemimpin, lihat perintahnya apa. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua yang namanya ulil amri. Orang yang diberi tugas untuk mengurus masalah yang berkaitan dengan kaum muslimin ada dua. Yang pertama adalah al-ulama. Ulama itu juga ulil amri. Dia itu tugasnya apa? Mengurus masalah umat yang berkaitan dengan apa? Gimana
beriman kepada Allah dengan baik. Itu menjelaskan syariat Allah dengan baik, menjelaskan ibadah kepada Allah dengan baik. Tugas siapa itu? Ulama. Itu ulil amri juga. Ulil amri yang menangani urusan masyarakat berkaitan dengan keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan iman, ibadah dan akhlak Islami kepada umat manusia. Itu adalah ulama. Terus yang kedua adalah ulil amri, tetapi dia adalah umara yang mengurus masalah umat manusia, tapi berkaitan dengan duniawi, supaya umat ini aman dari serangan musuh. Apa yang harus dilakukan supaya kita ini terhindar dari banjir? Bagaimana caranya? Irigasi diperbaiki. Nah, ini rakyat harus taat kepada ulil amri supaya orang itu mengendarai kendaraan dengan aman, tidak membahayakan jiwa. Maka dibuatlah undang-undang, peraturan dikeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Ulil amri. Siapa mereka? Umara, bukan ulama. Kalau ulama menyampaikan apa? Ibadah yang benar, akidah yang benar, syariat Allah itu apa saja, menjelaskan tentang itu. Sedangkan yang berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kenyamanan hidup di tengah-tengah masyarakat, maka umara itu berada dan berfungsi di tengah masyarakat. Nah, umara ini pun juga bagian dari manusia, yang dia pun juga punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika diperintahkan oleh Allah, wa ulil amri minkum, kalian pun juga harus taat kepada ulama. Wa ulil amri minkum, kalian pun juga harus taat kepada umara. Nah, umara ini pun juga punya kewajiban. Kalian umara, ulil amri juga, itu pun juga harus taat kepada ulama. Tentang bab sholat harus taat pada ulama, bukan membuat aturan sendiri. Itu kan ibu-ibu misalnya yang biasa tidak menutup auratnya dengan sempurna, misalnya yang sholat itu pakai mukena, itu pakai mukena menutup aurat dengan sempurna, bukan terus kemudian dia melaksanakan ibadah. Allah kan tahu kita musafir dalam keadaan perjalanan, itu nggak bawa mukena, ya seadanya, gitu. Padahal mukena juga ada yang bawa, tapi dia tidak mau. Oh, udah pakai saya, enggak, seadanya seperti ini saja. Nah, itu namanya apa? Tidak berusaha. Padahal Allah Rasul katakan sedih. Laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan sebetul-betulnya. Enggak sanggup dia Rasulullah. Qaribu, mendekati kebenaran. Seperti yang aku contohkan deh itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taat pada Allah 100%, taat pada Rasul 100%. Taat pada ulil amri ada dua. Ada yang namanya ulama. Kalau ulama itu sebenarnya aslinya ulil amri ulama. Aslinya. Kenapa? Karena umara ini pun juga punya kewajiban untuk taat kepada ulama juga. Gitu. Nah, ketika wa ulil amri disebut, jadi ada kewajiban kita untuk mentaati perintah-perintah ulil amri, perintah ulama. Ayo kita sholat. Nah, sholat itu harus seperti ini, taat. Itu wudunya harus benar seperti ini, taati. Kenapa? Karena yang menyampaikan adalah ulama. Itu. Nah, kalau umara bagaimana? Umara membuat peraturan, lampu merah harus berhenti, taati. Kalau tidak mentaati berarti apa? Melanggar. Surat An-Nisa 59. Apa itu? Tidak mentaati ulil amri yang berupa umara tadi itu.
Nah ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taat kepada ulil amri itu sifatnya adalah tabi'ah, mengikuti taat pada Allah dan Rasul. Kalau tidak boleh mentaati ulil amri. Ada beberapa hadis diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan muttafaq alaih, dikatakan dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, alal mar'il muslim, kewajiban seorang muslim as-sam' wa ta'ah, mendengarkan Rasul SAW. Itu ulil amri, ya. Rasul juga, iya. Kewajiban seorang muslim apa? As-sam' wa ta'ah. As-sam' itu mendengar, dengarkan perintah Rasul. Rasul wa ati'ur Rasul, wa ulil amri juga. Beliau Rasulullah SAW juga pemimpin kaum muslimin. Jadi ulama sekaligus umara. Itu. Nah ini harus 100%. Nah apa itu? As-sam' wa ta'ah, kewajiban orang yang beriman mendengarkan, ya. Apalagi Rasul dan juga ulil amri wa ta'ah, dan taat fi ma ahabba wa kariha. Baik kalian orang Islam itu suka dengan perintah ini ataupun kalian tidak suka dengan perintah itu, kalian wajib mentaati. Contoh, kalau perintah salat jelas harus 100%. Aku nggak suka sholat, masa jam segini rame-ramenya orang makan siang harus aku tinggalkan untuk sholat duhur. Kira-kira buka warung atau sholat dulu? Tetap buka. Kenapa? Banyak pelanggan, orang istirahat 1 jam, jam 1 sudah masuk kerja lagi. Kalau aku tutup, buka setelah jam 1, orang sudah pergi. Ujian keimanan. Kata Nabi SAW, kewajiban kalian orang yang beriman pada Allah, orang muslim, adalah mendengarkan ulil amri, mendengarkan Allah 100%, mendengarkan Rasul juga 100%, ulil amri juga. Tapi tabi'ah itu kewajibannya mendengarkan dan mentaati. Baik kalian suka ataupun tidak. Kalau nggak suka, contoh yang lain, lampu merah, aku lagi buru-buru. Kuning untuk lampu merah karena buru-buru. Apa itu? Perasaan tidak suka. Kenapa sih udah kuning mau merah, kan gitu? Tidak suka, tapi mau nggak mau kita harus taat. Kalian suka atau tidak, ini sudah jatahnya orang lain untuk lewat, kamu harus berhenti. Itu fima ahabba wa kariha illa an yu'mar bi maksiyah, kecuali kalian disuruh untuk bermaksiat. Misalnya apa? Ada ulil amri. Kalau ulama insya Allah enggak. Ulama perintahkan kaum muslimin karena masjid ini sedang direhab, maka sholat duhur ditiadakan. Sholat duhur ditiadakan. Bukan sholat di masjid yang lain, bukan, tapi ditiadakan. Kalian boleh tidak sholat. Itu perintah yang boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi nggak boleh taat. Kira-kira ada ulama yang perintahkan seperti itu? Tidak ada. Tapi kalau umara terkadang ada. Dilarang orang Islam melaksanakan salat, dilarang kaum muslimin perempuan muslimat, ya kan? Pakai jilbab, wajib ditaati. Umara itu mengeluarkan perintah larangan untuk menanggalkan jilbab, tidak wajib ditaati. Kalau saya tidak mentaati nanti ditangkap dan ini itu, kita akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh. Tidak wajib mentaati kalau itu perintahnya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Wa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau ada seorang pemimpin menyuruh kalian untuk bermaksiat pada Allah dan Rasul, tidak ada kewajiban kalian untuk mendengarkan dan mentaati. Muttafaqun alaih. Hadis yang lain, kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala sam'i wa ta'ah,
ketika kami berbaiat kepada Rasul, ya Rasulullah, apapun yang engkau ucapkan aku dengar dan kami laksanakan. Sami'na wa ata'na. Apa kata Rasul? Yaqulu lana, beliau mengatakan fi mastata'tum, ya, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Ya, tadi itu kemampuan itu lain dengan kemauan. Bukan, Rasul tidak mengatakan fima syi'tum, sesuai dengan kemauan kalian, tetapi fimas tata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, kemampuan bagaimana? Kemampuan kalian melaksanakan terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian itu sudah jatuh, oh berarti kalian tidak mampu. Nah, begitu. Nah, hadis ini pun juga muttafaq alaih. Jadi, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul, mentaati ulil amri fi mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Itu menunjukkan Allah tahu kemampuan masing-masing. Hadis berikutnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man khala'a yadan min ta'atillah laqiyallahu yaumal qiyamah wa la hujjah lahu. Barang siapa yang memisahkan diri, tidak lagi taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pada hari kiamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya apa-apa, tidak punya bekal apapun juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sampai mati dalam keadaan kalian tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan apa? Maka mitatal jahiliyah, sama kalian itu juga matinya orang jahiliyah. Gara-gara tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita bukan hanya taat pada Allah Subhanahu wa taala semata. Kewajiban kita bukan hanya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada kewajiban kita untuk mentaati para ulama. Kewajiban kita untuk mentaati para umara, pemimpin. Kalau pemimpin kita itu membuat peraturan dan peraturan itu memberikan keamanan dan kenyamanan, tidak berisi maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mentaati. Wajib bayar pajak, begitu? Bayar. Itu. Terus orang punya motor yang mau naik harus punya SIM, wajib kita harus punya SIM, begitu. Kok satu ketika tidak membawa SIM, lupa begitu, terus kemudian kita kena tilang? Itu kan hukuman dari pemerintah, harus kita terima. Tapi aku nggak suka, mau suka atau tidak, itulah kewajiban kita bagi seorang muslim. Nggak usah ngomel-ngomel begitu. Kenapa kok banyak kita? Oh iya, negeri tidak maju. Kalau negeri yang maju begitu, nggak pakai langgar lampu lalu lintas begitu, polisi datang langsung kasih surat, gitu. Udah pergi ke sana cari bank atau apa, bayar sendiri, udah. Kalau enggak nanti ada tagihan, kalau enggak cabut sih, udah. Itu negara yang maju. Kalau enggak kita gimana Pak Polisi? 250.000, 50 ya. Nah itu kan, itu di negeri kita. Negeri yang belum maju. Maju apanya? Enggak tahu maju apanya. Itu wallahu a'lam. Tapi seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada enggak perintah Allah kepada kita kaum muslimin untuk menentang pemimpin kita, padahal pemimpin kita itu tidak membuat peraturan yang menjadikan kita bermaksiat pada Allah? Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita kaum muslimin untuk mentaati, asalkan peraturan itu tidak berisi maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Lah terus siapa yang pikir? Yaitu pemimpin itu adalah anggota dewan, itu pun juga pemimpin yang membuat undang-undang. Pemimpin yang di eksekutif itu pun juga pemimpin. Jadi undang-undang itu produk dari mereka. Kayaknya seperti itu. Saya nggak tahu, nggak pernah ikut jadi anggota dewan.
Dia nggak tahu seperti apa kerjaannya gitu kan. Tapi ini kok peraturannya seperti itu dari mereka berdua, gitu kan? Pemerintah ada draft rancangan undang-undang, kemudian DPR lihat kan gitu. Ceritanya orang-orang yang di anggota dewan itu seperti itu. Saya nggak tahu. Ya kita terima. Kenapa? Karena kita rakyat. Itu. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi An-Nisa itu menjadi pedoman kita. Dan taat itu artinya adalah melaksanakan perintah. Ketika Allah katakan orang yang beriman, artinya kalian tidak cukup hanya mengucapkan beriman Allah sebagai Tuhan, tapi juga harus mengucapkan apa? Melaksanakan perintah Allah. Maka kalimat atiullah, taatlah kalian kepada Allah, artinya apa? Kalian punya kewajiban melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja perintahnya? Aku gak suka perintah Allah yang ini, ibu-ibu. Apa itu? Masa suamiku diperintahkan untuk poligami? Ada ibu-ibu yang bilang, ya silakan, saya setuju, itu perintah Allah. Ada suami disuruh poligami 2, 3 itu silakan, asalkan bukan suamiku. Misalnya tuh ya, gitu. Itu ibu-ibu yang lain, aku gak suka poligami. Ibu yang lain bilang, aku gak apa-apa, gitu. Suami berpoligami sini-gini, silakan saja, asalkan bukan suamiku, suami orang silakan, gitu. Nah ini contoh saja, tidak harus ini. Nah ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan? Ya, ada yang lain masih banyak. Nah ini disampaikan oleh beliau ya, di antara contoh. Poligami berarti dalam kalau hakim atau walaupun minan nisa ibasura sangaruka itu kan kalau juga. Iya. Poligami. Tapi ibu bilang boleh gitu, iya memang betul, tapi jangan selingkuh gitu. Daripada selingkuh mending poligaminya. Ya itu kata bapak, kata ibu ya jangan suamiku. Selingkuh diperbolehkan, ahli poligami gimana kan? Siapa yang bolehkan selingkuh? Kebanyakan nggak selingkuh sekarang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh untuk mentaati ulil amri yang berupa umarah. Kalau umarah tadi masalah apa? Keamanan, kenyamanan masyarakat. Contohnya apa? Antimatul murur, peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas. Di perempatan jalan dipasang lalu lintas, lampu lalu lintas merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nah ini enggak, merah, kuning, hijau di perempatan jalan. Tujuannya apa? Mengatur supaya tidak terjadi kemacetan, bahkan supaya tidak terjadi kecelakaan. Itu tujuannya. Maka dipasang lampu-lampu. Udah poligami nggak usah pak, udah tutup. Nah udah ada di Quran soalnya. Itu puasa yang dapat nanti poligami itu. Ya kan lampu lalu lintas, gitu kan? Itu diterapkan, dibikin oleh ulil amri umarah itu untuk apa? Untuk menjamin keamanan nyawa manusia. Nah, kalau dibiarkan apa? Yang paling berani itulah yang menang nanti gitu. Tapi kalau dipakai seperti itu, nah ini lampu merah, berarti apa? Dia harus berhenti, memberi hak pada yang lain untuk lewat. Sudah sekian menit kamu gantian berhenti yang sini, jalan. Jadi harus ditaati, nggak boleh nanti jamaah almanar ini. Oh sudah tahu seperti ini, ayat Qurannya ada, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Terus kemudian lampu merah tabras saja begitu, kecuali minta izin dulu, miung, yang lain berhenti. Ambulan kan itu, minta izin dulu itu. Akhirnya apa? Ngalah. Yang seharusnya jalan, oh ini ambulan, dia minta izin itu. Saya pun juga kadang seperti itu pernah, bawa tetangga yang sakit itu jatuh itu panas sekali gitu, dan harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Mobil bukan mobil ambulan, mobil pribadi begitu, pakai aja sen 2 itu, lampu apa namanya itu kan. Terus kemudian apa ya, sambil kawan itu minta izin kepada yang lain, lampu merah tabras gitu.
nanti tangkap polisi, urusannya nanti. Paling kena tilang kan gitu. Sampai rumah sakit, ya minta izin gitu. Dengan lampu hazard tadi itu memberi tanda bahwa ini adalah emergency penting gitu. Minta izin. Nah ini namanya apa? Peraturan yang harus ditaati, ya, yang dikeluarkan oleh ulil amri, maka kewajiban kita adalah mentaati mereka. Nah, peraturan yang tidak boleh kita taati apa? Misalnya ada peraturan, ya, diantaranya tadi itu apa? Kaum muslimah tidak boleh dipakai jilbab. Oh, padahal itu perintah Allah. Berarti Allah perintahkan, ulil amri melarang. Mana yang harus dilaksanakan? Perintah Allah atau ulil amri? Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi konsekuensinya nanti kamu ditangkap, nanti kamu dipenjara, begitu. Nah, orang yang beriman itu dia akan merasakan kenikmatan dalam melaksanakan perintah Allah. Dia akan merasa aku sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu, paling teguran, paling nah itu kadang muncul. Nah inilah cara kita bagaimana membedakan perintah Allah dan perintah manusia. Semoga Allah karuniakan kepada kita, ya kan, pemimpin kita yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga tidak bertentangan dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita 3 itu bisa kita laksanakan. Melaksanakan perintah Allah bisa kita tunaikan, melaksanakan perintah Rasul bisa kita tunaikan, melaksanakan perintah ulil amri yang isinya 2. Apa itu? Ulama dan umara. Itu pun juga bisa kita tunaikan dengan baik. Semoga kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah dalam kumpulan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Terima kasih dan mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Ibni Abbas Royatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyad. Sesungguhnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu, dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Dalam hati kibarkan tinggi-tinggi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.